أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Yang kita hormati Bapak Pengurus dengan jajarannya, Bapak Ibu, para Ustadz, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sedang salat subuh rahimakumullah. Judul tausiah kita pagi ini adalah apa yang kita sebar, itulah yang kita dapatkan. Apa yang kita tanam, itu pula yang kita panen. Artinya apa? Kalau kita melakukan suatu perbuatan baik, sekecil apapun, pasti kita akan mendapatkan buah dari kebaikan itu. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, sekecil apapun, kita pun akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita lakukan itu. Bapak Ibu sedang salat subuh rahimakumullah. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji zarah, pasti dia akan melihat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan dosa sekecil apapun walaupun sebesar zarah, kita akan mendapatkan ganjarannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan balasan kebaikan atas perbuatannya dan juga dosa akibat buruk dari perbuatan dosanya. Allah mengatakan may ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa, yujza bih, pasti dia akan menerima balasannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dia tidak akan mendapatkan dari selain Allah yang akan membantu dan akan menolong dirinya kalau dia melakukan suatu perbuatan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita tidak bosan-bosan untuk menebarkan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Ada orang yang menyangka bahwa perbuatan yang buruk itu biasa-biasa saja, tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah kita dengan sakit-sakitnya bahwa semua perbuatan buruk yang kita lakukan itu bisa berdampak. Kalau tidak langsung kepada diri kita, mungkin kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada keturunan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu sedang salat subuh rahimakumullah. Ada sebuah cerita dalam surah Yusuf, sebuah kisah yang hebat. Kisah antara Yusuf dengan istri Aziz. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya istri Aziz itu suka kepada Yusuf. Wa hamma biha. Yusuf pun suka kepada istri dari tuannya. Jadi ketika Yusuf berada dalam sebuah rumah bersatu dengan keluarga, sebuah keluarga besar, seorang Aziz dengan istrinya, Allah beritahu bahwasanya istri Aziz itu walaupun tidak diketahui, sebenarnya dia suka kepada Yusuf. Dan Yusuf pun suka pula kepada istri dari tuannya ini. Cuma Allah katakan, walaula arra'a burhana rabbih. Kalau bukanlah karena
Kalau bukanlah karena Yusuf itu melihat burhan, tanda-tanda dari Tuhannya. Ini yang menghalanginya, burhan ini. Dalam kitab tafsir Al-Maraghi dikatakan burhan itu tafsirnya menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain. Burhan itu apa? Surah Abihi Ya'qub alaihi salam ghaddan ala usbuhi fi famihi. Burhan itu apa? Yaitu gambaran wajah ayah dari Yusuf ini ketika dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Di saat itu Allah hadirkan ke wajah Yusuf itu gambaran ayahnya Ya'qub alaihi salam, sehingga batallah pekerjaannya itu. Itulah burhan. Tafsiran yang kedua, burhan itu apa? Izfir. Izfir itu adalah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Izfir itu adalah suami dari yang namanya Zalaikha. Ada yang mengatakan Zalaikha ya. Suami. Jadi Allah tampilkan ke wajah Yusuf itu dalam fikirannya, dalam memorinya, dalam ingatannya wajah tuannya itu ketika dia datang ke rumah itu. Akibatnya batal. Menurut Ibnu Jarir katanya yang paling benar apa? Terserahlah, yang penting ada ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Yusuf di saat itu, di saat dia akan melakukan itu, sehingga batallah semua rencananya. Allah katakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami tolak itu perbuatan buruk, perbuatan fahsya dari Yusuf itu. Sesungguhnya dia termasuk dari antara hamba-hamba kami yang diikhlaskan, yang ikhlas. Apa yang Allah? Jadi ketika pintu sudah ditutup oleh Hawa, katakanlah bukan Hawa ya, bukan Zalaikha, yang ada dalam kamar itu adalah Yusuf dengan Zalaikha. Di saat itulah Zalaikha ini kepingin untuk menundukkan Yusuf ini. Tapi apa yang kejadian? Sebelum terjadi pintu dibuka, siapa yang membuka? Ternyata istri atau suami dari Zalaikha datang, yaitu Izfir ini. Nah, apa ungkapan seorang istri yang tertangkap basah di saat itu? Apa katanya? Ma jazaa'u man yuridu bi ahlika su'an illa ayusjana aw adzabun syadid. Apa kira-kira balasan yang bisa kita berikan kepada orang yang bermaksud buruk kepada keluargamu selain daripada dipenjarakan atau diberi dengan azab yang pedih? Sementara kita tahu, kita membaca dalam Al-Quran bahwa yang kepingin untuk melakukan perbuatan itu adalah istri dari Aziz ini. Tapi ketika dia tertangkap basah, dia justru membersihkan dirinya dan melemparkan kesalahan itu kepada Yusuf. Begitu hebat. Begitu hebat. Apa kira-kira balasan yang pantas kita berikan kepada orang yang bermaksud buruk kepada keluargamu selain daripada penjara dan azab yang pedih? Kemudian Yusuf membela dirinya. Qala rawadatni an nafsi. Dia sebenarnya yang menggoda diriku. Jadi Bapak Ibu, dari kejadian ini adalah sebuah pelajaran bahwa ini adalah model-model bentuk persidangan ya. Ada orang yang tertuduh, ada orang saksi, ada orang yang membela dirinya. Yusuf karena merasa dipojokkan, dia membela dirinya. Karena dia memang tidak sepenuhnya bersalah dalam hal itu, dia mengatakan yang sebenarnya dialah justrunya sebenarnya yang menundukkan diriku. Walaupun sebenarnya dia suka gitu ya. Kemudian untuk menyelesaikan itu baru datanglah seorang saksi. Nah, saksi, apa kata saksi itu? Kalau sekiranya baju Yusuf itu robek di depan, itu berarti siapa yang benar? Zalaikha lah yang benar. Tapi kalau bajunya robek dari belakang, itu berarti Yusuf lah yang benar. Dia lari, ditarik bajunya kemudian robek. Ternyata bajunya robek dari bagian belakang. Berarti Yusuf lah yang benar. Nah. Jadi ini Bapak Ibu sebuah kenyataan
bahwa yang salah itu sehebat apapun kita membungkusnya pasti akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Dan lebih hebatnya lagi, kadang-kadang orang itu sendiri yang mengungkapkan kebusukan-kebusukan yang pernah dia lakukan tanpa dia sadari. Bahasa awaknya keceplosan ngomong. Keceplosan ngomong. Sebenarnya itu enggak keceplosan, tidak ada yang keceplosan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di rumah tu dulu pintu tu masuk rumah tu di luar. Kita sendiri yang mengungkapkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Begitu juga yang terjadi pada kisah Yusuf ini. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, itu kejadiannya. Ketika sudah tertangkap, kita berdusta namanya itu, untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah, dia lemparkanlah kesalahan kepada orang lain supaya dia selamat. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, sesudah kejadian itu, waqalat niswatun fil Madinah, wanita-wanita yang ada di Madinah itu, di kota itu pun keluarlah ucapan-ucapan obrolan yang tidak. Apa katanya? Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syagalaha hubban. Sesungguhnya istri aziz itu jatuh cinta kepada anak asuhnya, yaitu Yusuf. Dia sudah dibakar oleh rasa cinta. Inilah isu, inilah kata-kata masyarakat yang hangat dari mulut ke mulut sesudah peristiwa itu. Di mana-mana ada pertemuan antara ibu-ibu, itu yang keluar. Saya tidak mengatakan bapak-bapak, karena dalam Al-Quran dikatakan niswatun, ya niswah, perempuan yang ngomong gitu ya. Nah, saya tidak menuduh perempuan, karena dalam ayat ini mengatakan qalat niswatul fil Madinah, yang berbicara itu wanita-wanita. Apa yang ucapannya? Lah tahu nak berita? Itu istri Aziz itu jatuh cinta kepada Yusuf. Inilah dibakar asmara sehingga dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Sakit hati mendengarkan isu yang sudah merebak itu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian istri Aziz ini diundanglah semua wanita-wanita yang pernah ngomong seenaknya saja. Diundang datang ke rumah, kemudian diberi buah-buahan dan disediakan pisau masing-masing. Apapun semua wanita yang ada di Madinah itu, di kota itu diundang. Sesudah hadir mereka semuanya ke rumah, ke tempat itu, kemudian dikasih buah-buahan, dikasih pisau. Kemudian di saat mereka memegang pisau itu sambil memegang buah-buah yang diberikan itu, ada satu diperintahkan, Yusuf kamu keluarlah Yusuf di depan ibu-ibu itu. Apa yang kejadian Bapak Ibu? Ternyata ibu-ibu yang sedang asik mengupas-ngupas, dia terpesona melihat ketampanan Yusuf alaihissalam. Baru satu kali dia melihat, udah terpesona langsung gitu ya. Dan tanpa dia sadari, ternyata dia sedang mengiris tangannya sendiri dengan pisau yang dipegangnya. Hanya sekali pandang saja. Sementara istri Aziz ini setiap hari 24 kali 7 bersama dengan Yusuf di rumahnya. Ini baru sekali pandang, sekali lihat, udah dahsyat apa yang terjadi. Ternyata ibu-ibu itu melukai tangannya sendiri. Apa kata istri Aziz? Fadzalikunnal ladzi, itulah orang yang kalian tuduh aku, yang kau cela aku lantaran aku menyukai dirinya. Sekarang rasakanlah bagaimana akibatnya. Baru kamu sekali melihat, udah seperti itu kamu. Saya setiap hari melihat dia. Ini pelajaran juga Bapak Ibu ya. Jangan cepat-cepat kita memberikan komentar sesuatu yang kita tidak paham, yang kita tidak mengerti. Kenapa? Kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita lebih dahsyat daripada itu. Seperti kisah ini. Ini pelajaran bagi orang-orang yang suka ngomong, suka ghibah, yang tidak tahu persoalannya, ya, mulai dari kecil yang besar tak tahu, enaknya saja mengomentar, menilai orang.
Ternyata ketika itu dihadapkan kepada dirinya, dia tersimpuh, dia sujud dia. Buktinya apa? Bukan buah yang dikubah, yang dikulit, tapi adalah jarinya sendiri. Apa ibu Allah? Tadi kita di awal dia sudah menyampaikan bagaimana hebatnya Zulaikha ini menuduh Yusuf melakukan perbuatan itu. Tapi kalau kita baca di ayat-ayat sesudahnya, di sinilah kita tahu Bapak Ibu. Ternyata sesudah Zulaikha mengundang orang dan orang itu sudah melukakan tangannya. Di saat itu tanpa disadari Zulaikha sendiri yang mengucapkan isi hatinya kepada khalayak orang ramai itu. Apa katanya? Has-hasal haq. Sekarang terang benderanglah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Memang saya yang suka jatuh hati kepada Yusuf, cuma dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di awal-awalnya dia menuduh Yusuf yang melakukan itu, tapi tanpa disadari di belakangnya nanti lidah dia sendiri yang mengucapkan bahwa dia yang menggoda Yusuf untuk melakukan perbuatan itu. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, sehebat-hebatnya orang berdusta, sehebat-hebatnya orang berbohong untuk menutupi kesalahan dan dosanya, suatu saat Allah akan berikan kesempatan dia sendiri yang membeberkan keburukannya itu kepada orang lain. Oleh karena itu berhati-hatilah kita untuk melakukan perbuatan yang seperti itu, kaum muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua apa? Kalau kita lihat di awal-awal kisah itu, keluarga Yakub alaihissalam itu orang-orang yang kuat ekonomi gitu ya. Sehingganya apa? Tidak masalah dia dengan kekurangan harta segala macam itu. Cuma hanya masalahnya dia dengki dengan Yusuf, kemudian dia dikeluarkan dari keluarga, kemudian akibatnya Yusuf dibawa ke dalam istana gitu. Ini awalnya orang yang sombong, orang merasa hebat segala macam. Tapi endingnya di ujung kisah itu Bapak bagaimana kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran, saudara-saudara Yusuf itu datanglah kepada Raja Mesir waktu itu. Apa katanya? Kami dan keluarga kami sedang ditimpa kesusahan hidup. Oleh karena itu tolonglah penuhi pundi-pundi gandum kami ini. Fatasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami karena kami membutuhkan. Allah suka kepada orang-orang yang bersedekah. Bapak Ibu, ketika kita kuat, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita pongah. Boleh jadi suatu saat nanti kita akan kembali kepada titik yang paling bawah, sehingga kita baru sadar dengan kesombongan kita pada waktu-waktu yang dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا